Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di channel Dapur Hawin. Teman-teman, kali ini Dapur Hawin mau buat cendol ala Cikmehong ya teman-teman. Karena tempat belinya jauh atau harganya terlalu mahal di tempat Cikmehong, jadi cendol ini bisa kita buat sendiri loh teman-teman. Cara buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat mudah didapat di sekitaran kita ya teman-teman. Oke, langsung kita buat. Teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu ya, supaya channel Dapur Hawin lebih berkembang lagi. Stay tune terus sampai video akhirnya ya teman-teman. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan di sini aku menggunakan 5 sendok makan tepung beras ya teman-teman, 1 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Di sini ada perasan daun pandan atau endapan daun pandan ya teman-teman. Ini ada gula merah dan gula putih. Dan ini ada nangka. Kebetulan saya punya stok nangka di freezer. Ini ada sedikit garam. Dan ini ada santan instan dan air sekitar 500 ml atau lebih sedikit. Teman-teman, kita siapkan panci ya. Kita masukkan tepungnya. Ada tepung beras dan tepung tapioka. Lalu kita masukkan garam. Setelah ini kita masukkan endapan daun pandannya ya teman-teman. Kita ratakan dulu. Nah, teman-teman, cara membuat endapan daun pandan adalah teman-teman cari daun pandan lalu teman-teman blender. Nah, kita tunggu sampai 2 hari atau 3 hari nanti endapan daun pandannya sudah bisa ya. Endapannya tuh yang paling bawah, air yang bening atas dibuang, yang dipakai hanya air endapan yang di bawah itu aja ya teman-teman. Nah, setelah endapan daun pandannya kita masukkan, kita aduk-aduk. Lalu setelah ini kita tambahkan air putih sekitar 500 ml sampai 700 ml dari takaran tepung yang tadi ya teman-teman. Setelah ini kita akan merebusnya ya teman-teman. Kita sebelumnya akan kita aduk rata dulu ya teman-teman, seperti ini. Lalu setelah rata kita akan merebusnya di atas kompor. Kita nyalakan kompornya api paling kecil saja ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita akan masaknya hingga menjadi bubur atau mengental ya teman-teman. Hingga menjadi seperti ini ya teman-teman. Setelah matang seperti ini, kita akan menyiapkan panci yang kita isi air dan es batu. Lalu kita siapkan serokan yang bolong-bolong seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan plastik segitiga saja. Saya punya seperti ini, jadi saya pergunakan yang seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan mengambil sedikit adonan bubur tadi, lalu kita penyet-penyet di cetakannya seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita akan melakukan ini sampai adonan bubur habis. Oh ya teman-teman, ini dilakukannya harus cepat-cepat ya teman-teman. Dalam keadaan bubur masih panas harus kita lakukan seperti ini supaya jadi ya teman-teman. Kalau nunggu dingin kemungkinan jadi tidak bisa ya teman-teman. Setelah selesai proses ini, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi satu resep itu bisa jadi sebanyak ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. No mahal-mahal bisa makan cendol mahal ala Cikmehong. Lalu kita siapkan wadah. Kita masak gulanya ya teman-teman. Kalau teman-teman selera menggunakan gula merah saja bisa, karena saya punya stoknya gula merah sedikit. Saya tambahkan gula putih atau gula pasir sedikit. Kita kasih sedikit garam ya teman-teman ini. Lalu kita rebus. Rebus hingga gulanya mencair.
Oh iya teman-teman, harusnya gulanya dipotong-potong kecil-kecil seperti terlebih dahulu ya, karena di sini saya malas, jadi langsung saya rebus aja. Nah, ini kita juga lagi membuat santannya ya teman-teman. Dari santan instan tadi kita beri sedikit air, takarannya kira-kira 300 ml ya teman-teman. Nah, kita rebus hingga mendidih. Lalu setelah mendidih bisa kita gunakan untuk kuah es cendolnya ya teman-teman. Nah, kita rebus hingga mendidih seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di videonya. Lalu kita akan plating ya teman-teman. Kita siapkan wadah dan es batu. Di sini kita masukkan cendolnya ke dalam es batu ya teman-teman. Nah, kita masukkan secukupnya saja, kita buat. Sisanya bisa kita simpan di freezer ya teman-teman, atau di kulkas. Nah, di sini saya akan menambahkan nangka yang sudah saya potong-potong memanjang. Memotong-motongnya opsional ya, sesuai selera aja. Bisa dipotong kecil-kecil atau memanjang ya teman-teman, seperti ini. Setelah ini saya memasukkan gula merahnya yang sudah saya cairkan terlebih dahulu tadi. Terus setelah ini saya memasukkan santan yang sudah saya cairkan dan saya rebus tadi. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah bisa dinikmatin cendol ala Cimehong yang segar banget. Ternyata membuatnya sangat mudah kan teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, dibantu subscribe ya teman-teman. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.